Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Yang Ki terkenal sekarang, dan membuat jalannya di dunia, membawa kehormatan bagi leluhur klan, dan bahkan mendapatkan hadiah dari dinasti leluhur Sage. Klan yang sekarang menjadi klan nomor satu di antara semua kota selama ribuan kilometer ke segala arah. Dan semua klan aristokrat telah bertekuk lutut, dan telah menyediakan pasukan militer untuk melayani klan Yang. Sampai sekarang, klan adalah penguasa seluruh wilayah, dan Yang Zhan adalah rajanya. Satu-satunya hal yang kurang adalah nama yang tepat untuk bangsa di mana Yan Haven menjadi kakak ketiga. Bahkan saat Yang Qi menawarkan salam resmi kepada ayahnya, Yang Yuncong dan Yang Hualong bergegas keluar. Kakak sulung, kakak kedua, tertawa bahagia, dia bergegas maju dan memeluk saudara-saudaranya. Melambaikan tangannya ke tentara di dekatnya, Yang Zhan berkata, batalkan jam malam, kita akan mengadakan pesta selama 3 hari untuk menyambut anakku pulang. Atur kembang api, dan bagikan pil obat kepada manusia muda dan tua. Dan panggil pejabat sipil dan militer ke istana kerajaan untuk jamuan makan. Kamu benar-benar tidak perlu repot dengan semua masalah itu, ayah. Yang Qi tidak merasa bahwa akan sedikit berlebihan untuk mengadakan jamuan makan resmi, dan festival virtual untuk rakyat jelata. Tidak masalah, kata Yang Yuncong. Kakak ketiga, kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi meskipun semua klan Yan Haven telah secara resmi menyerah, masih ada orang yang berkomplot melawan kita. Beberapa bahkan bekerja dengan sekte luar untuk mengobarkan pemberontakan. Faktanya, kami telah menerima laporan intelijen bahwa orang-orang dari House of Shadowblight dan House of Spring and Autumn telah terlihat di perbatasan, mungkin bersiap untuk bergerak di kota. Ayah berharap menggunakan kepulanganmu untuk menakut-nakuti klan agar tunduk, dan meningkatkan prestise dan reputasi kami. Sebenarnya, mungkin ide yang bagus untuk mendemonstrasikan seni energi Anda di jamuan makan. Itu mungkin akan sangat efektif. Ah, jadi begitu, kata Yang Qi. Jelas, keluarganya telah memikirkan masalah ini dengan matang. Bantuan Anda sangat dihargai, Kier, kata Yang Zhan. Memimpin mereka semua menuju istana kerajaan, dia mengeluarkan beberapa perintah lagi kepada penjaga terdekat, seorang pria yang kebetulan berada di fase ke-8. Panggil para tetua kepala, katakan pada mereka bahwa kita akan mengadakan pertemuan penting. Iya, Yang Mulia, jawab penjaga itu. Ayah, seni energimu telah mencapai puncaknya, dan aku curiga kamu mengalami kesulitan mencapai level Leviathan. Untungnya, Anda benar-benar menguasai permainan pedang 4 musim, seperti halnya saya. Mengapa saya tidak membantu Anda mencapai Leviathan? Sebagai seorang Leviathan, Anda seharusnya tidak memiliki masalah untuk mengendalikan Yan Haven. Mereka terus mendiskusikan masalah ini saat mereka berjalan melewati istana. Yang Qi dapat melihat bahwa semuanya diatur dengan ketat. Ada penjaga dan pelayan di mana-mana, dan dia bahkan melihat beberapa kasim istana. Kompleks istana sangat besar, dan dipenuhi dengan koridor berliku yang tak terhitung jumlahnya. Ada atap yang menjorok, dan tiang dan balok melintang yang mengesankan, semuanya diukir dengan naga dan burung phoenix, memberikan tempat itu perasaan kerajaan yang mendalam. Tentu saja, semuanya ditinggalkan oleh hakim kota sebelumnya, Yan Gufeng, yang juga merupakan individu yang sangat ambisius. Dia berharap untuk membangun dinasti yang akan bertahan selama 1000 tahun, jadi dia secara alami mengubah istananya menjadi tempat yang cocok untuk bangsawan. Sayangnya, dia tidak pernah berhasil mengambil kendali penuh atas kota, dan akhirnya diusir. Bahkan toko hartanya telah disita, termasuk koleksi pil obat yang mengesankan di dalamnya. Para kasim istana juga ditinggalkan olehnya. Saat dia melihat sekeliling pada situasi di mansion, Yang Qi meluangkan waktu untuk menilai basis kultivasi ayah dan saudara laki-lakinya. Yang Zhan berada di puncak level Master of Energy, kekuatan pabrik penguasaan udaranya telah sepenuhnya berasimilasi. Dia tampak seperti dia bisa melayang ke udara seperti makhluk abadi, semua dengan lambaian tangan yang sederhana. Kedua saudaranya adalah Master of Energy juga, dan dengan Four Seasons Swordplay mereka, jauh melampaui Master of Energy biasa. Namun, itu akan memakan waktu lebih lama sebelum mereka bisa berharap untuk mencapai level Leviathan. Mereka akan membutuhkan beberapa item dongeng seperti mata air kekuatan hidup untuk mencapai terobosan mereka. Segera, para tetua klan yang dari berbagai peringkat telah berkumpul, bersama dengan para penguasa klan dari cabang-cabang. Yang Xingxi ada di sana, begitu pula Jandayan. Mereka masih kepala tetua peringkat tertinggi,
Namun, hal pertama yang mereka lakukan adalah memberikan salam hormat kepada Yang San. "Hormat saya, Yang Mulia," kata mereka berdua. Aula pertemuan cukup besar untuk menampung ribuan, sehingga beberapa ratus anggota klan memiliki banyak ruang untuk menempatkan diri mereka. Saat semua orang memberikan hormat yang dalam kepada Yang San, mereka melirik Yang Qi. "Bangun dan temukan tempat dudukmu," kata Yang San, terdengar seperti raja. Setelah semua orang duduk, dia melanjutkan, "Hari ini adalah hari yang indah, karena putraku Yang Qi telah kembali dari Institut Demi Immortal. Kier, apakah kamu membawa hadiah untuk klan?" "Iya, Ayah," jawabnya dengan dingin, menyadari sepenuhnya bahwa forum klan khusus ini diadakan untuk mengintimidasi semua orang yang hadir. "Selama masa studiku di Demi Immortal Institute, aku telah mencapai level Life Seizing. Saya juga telah belajar banyak tentang formasi mantra. Sebenarnya, saya dapat mengatur formasi mantra di sini untuk membantu anggota klan berkembang lebih cepat dalam kultivasi mereka. Tuan dan Nyonya, tolong tahan pertanyaan atau komentar apapun sampai saya memberikan sedikit demonstrasi." Pada titik ini, cahaya biru yang beriak dari cincin ibu jarinya dapat dilihat sebagai formasi mantra besar yang muncul tepat di depan tahta Yang San. Semua orang bisa merasakan kekuatan beriak dari pembentukan energi Dao Raja. Adapun Yang San, dia mencondongkan tubuh ke depan, ekspresi mabuk di wajahnya saat energi sejatinya melonjak dalam dirinya. "Ayah," kata Yang Qi dengan keras, "lihat bentuk seni energimu. Tarik energi sejati Anda kembali ke lautan energi Anda. Aku akan membantumu menerobos ke level Life Seizing di sini dan sekarang." Tanpa ragu-ragu, Yang San memanggil permainan pedang 4 musimnya. Energi musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin melonjak di daerah itu, namun, ditahan oleh formasi. Semua orang menyaksikan saat energi bergeser bolak-balik antara hujan musim semi, kilat musim panas, embun beku musim gugur, dan salju musim dingin. Mempertahankan fokus penuh, Yang Qi memanggil energi pedang dari permainan pedang 4 musim yang ada di lautan energinya sendiri, dan mengirimkannya ke dalam formasi. Energi dengan cepat memasuki meridian Yang San, menyebabkan energi sejati secara paksa mendorong substruktur kekuatan hidupnya ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimanapun, basis kultivasi Yang Qi sudah berada di tersier Life Seizing, dan energi sejatinya sekuat septenary Life Seizer. Dengan bantuannya, Yang San mencukur lusinan tahun dari kultivasinya, bahkan mungkin sebanyak 100 tahun. Dalam beberapa hal, satu untai energi pedang Yang Qi lebih dari yang bisa dikumpulkan beberapa orang dalam kultivasi seumur hidup. Yang San sekarang tampak seperti pedang yang mematikan dan terhunus. Pada saat yang sama, intisari kekuatan hidupnya didukung oleh pembentukan energi Dao para raja. Tak lama, cadangan energinya mencapai batasnya, dan kemudian melewati mereka. Energi pedang melesat ke atas, menembus langit-langit. Namun, Yang Qi bereaksi cepat, merentangkan jarinya saat dia memanggil medan energi yang menahan energi pedang dan memaksanya kembali ke Yang San. Substruktur kekuatan hidup Yang San berubah secara dramatis, dan aliran energi vital yang mengalir ke dalam dirinya menyebabkan semua orang di aula terhuyung-huyung di tempatnya. Yang Qi menyedot formasi mantra kembali ke cincin ibu jarinya, memperlihatkan Yang San berdiri di sana, matanya tertutup. "Selamat telah mencapai level Life Seizing, Ayah," kata Yang Qi. "Klan yang sekarang yakin berdiri kuat selama 1000 tahun. Aku hampir tidak percaya aku seorang Life Seizer." Yang San menatap tangannya, yang bersinar dengan cahaya terang. "Kekuatan seperti itu, saya sangat jauh dari sebelumnya yang menentang deskripsi. Tidak heran seorang Master of Energy tidak pernah bisa mengalahkan Life Seizer dalam pertarungan. Yang satu seperti tikus kecil, yang lain seperti elang yang perkasa." Semua anggota klan kaget, dan langsung berdiskusi. Dia benar-benar mencapai Life Seizing. Aura itu luar biasa. Tuan klan menerobos, dan Yang Qi yang membantunya. Seberapa kuat itu membuat Yang Qi. Adapun Janda Yan dan Yang Xingxi, mereka memandang dengan rasa iri yang nyaris tidak tersembunyi. Mereka juga ingin mencapai level Life Seizing, namun terjebak di puncak level Master of Energy. Meskipun mereka berdua memiliki umur panjang yang tersisa, yang berarti mereka bisa hidup jauh lebih lama daripada orang biasa, semakin banyak waktu yang berlalu, semakin kecil kemungkinan mereka akan menerobos. Tapi sekarang, mereka punya harapan. Tanpa ragu-ragu, mereka bangkit dan berjalan ke Yang Qi. Dia memperhatikan mereka, tatapannya tajam dan kuat. Celepuk, mereka berlutut di depannya. "Tuan Muda Qi," kata Yang Xingxi, "kami dua kepala tetua telah memperlakukan Anda dengan buruk. Bahkan kematian pun tidak bisa menebus kejahatan kami, tapi tetap saja,
kami berharap Anda akan membiarkan masa lalu berlalu. Tuan, apakah Anda mungkin ingin mengizinkan kami berkultivasi menggunakan formasi energi Dao para raja ini? Kami akan bersumpah untuk mengikuti Tuan klan dengan kesetiaan penuh, dan sepenuhnya mengabaikan pikiran yang mendua. Yang Qi melihat mereka, saya kembali untuk mengatur formasi energi ini di sini di klan, untuk mengekstrak energi roh bawah tanah untuk digunakan dalam kultivasi. Semoga bisa menjadi inti kultivasi klan kita. Bahkan, siapapun yang melakukan layanan berjasa dapat menggunakannya. Bangunlah, kalian berdua, selama kamu bekerja sama dengan ayahku, dan melakukan kontribusi heroik, maka kamu akan dihargai. Yang kita tahu bahwa dua tetua kepala yang paling kuat ini selalu memendam keraguan. Secara umum, akan lebih bermanfaat untuk membiarkan keajaiban muda di klan menggunakan formasi untuk menjadi master energi. Lagi pula, bahkan anggota kampus luar atau dalam di institut tidak memiliki akses ke formasi seperti ini. Dan jika Yang Xingxi dan Jandayan menerobos ke tingkat Liveseizing, secara teoritis bisa membuka sekaleng cacing. Namun, selama mereka benar-benar setia, maka itu layak dipertimbangkan. Matahari bersinar terang di langit, dan Yan Haven sibuk dengan aktivitas. Pejabat setempat turun ke jalan, mengetuk pintu untuk mengirimkan lentera warna-warni, dekorasi yang indah, dan kembang api kepada orang-orang biasa. Semua rumah tangga menerima hadiah berupa pil obat. Banyak pengunjung kota masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di satu restoran tertentu ada sekelompok orang yang jelas-jelas merupakan pahlawan pengembara dunia persilatan, berpesta sepuasnya. Ketika mereka melihat semua aktivitas di kota, salah satu dari mereka berkata, "Hai penjaga toko. Apa yang terjadi di sini di Yan Haven? Ini bukan tahun baru atau festival lainnya. Tentang apa bahas itu?" "Ah, kamu pasti tidak mendengarnya," jawab penjaga toko. Tuan muda ketiga klan yang telah kembali dari Institut Demi Immortal. Dia adalah Liveseizer seperti dewa, seorang siswa elit yang telah menerima hadiah dari dinasti Sage Ancestor. Wajar jika klan yang ingin seluruh kota dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Sebenarnya, akan ada perjamuan malam ini untuk semua klan besar tidak, untuk semua pejabat pemerintah. Masih merupakan perubahan besar untuk membuat klan disebut pejabat pemerintah, dan penjaga toko harus mengoreksi kata-katanya di tengah kalimat. Salah satu pahlawan Jianghu yang berkeliaran, seorang pria dengan janggut tebal, menatap penjaga toko dengan mata berkedip dan berkata, "Dengan tuan muda ketiga seperti itu, klan yang jelas merupakan kekuatan tingkat atas." Seni energi pahlawan ini sangat mendalam meskipun dia tidak membawa senjata, dia memiliki jari-jari yang tebal dan keriput, dan aura barbar yang membuatnya terlihat jelas bahwa dia bisa mencabik-cabik binatang buas. "Itu benar sekali," kata salah satu pahlawan pengembara lainnya, seorang pria paruh baya kekar. "Di sini, di pedesaan, Liveseizer adalah dewa. Tetapi hal-hal berbeda di rumah. Yang mengatakan, siswa elit dari Demi Immortal Institute tidak boleh dipandang rendah. Rumah musim semi dan musim gugur kita bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka." Pria ini juga tidak membawa senjata, hanya gulungan yang diselipkan di ikat pinggangnya, membuatnya terlihat seperti seorang sarjana. Hukum Yan Haven sangat ketat, siapapun yang ingin membawa senjata harus mendaftarkan nama mereka ke pihak berwenang untuk dapat memasuki kota. Aturan seperti itu membuat banyak pahlawan Jianghu sedikit frustrasi. Kebanyakan pengembara Jianghu berada di fase keempat dari tingkat seni energi, atau mungkin yang kelima, dan melakukan pekerjaan sambilan untuk mencari nafkah. Jelas, orang-orang seperti itu tidak bisa menentang angkatan bersenjata klan Yang. Bagaimanapun, tentara dihuni oleh tuan-tuan top. "Tenang," kata pengembara Jianghu lainnya, seorang pria muda. "Kami di sini bukan untuk melawan Yang Qi, hanya mencari informasi." Murid-murid yang hilang itu terakhir terlihat di Yan Haven, dan sepertinya mereka menjadi korban klan Yang. Sekarang Yang Qi telah kembali, ini adalah kesempatan sempurna bagi Lord Lai untuk datang dan menanyainya secara pribadi. Itu akan menjadi kematian bagi klan yang sangat sedikit untuk menyakiti seseorang dari keluarga musim semi dan musim gugur. Dan untuk Demi Immortal Institute, ya, Anda tahu pepatah lama, air yang jauh tidak akan memadamkan api yang dekat. Orang-orang dalam kelompok ini adalah murid dari rumah musim semi dan musim gugur. Mereka sebenarnya semua master energi yang hanya menyamar sebagai pengembara Jianghu. Sambil berdiri, salah satu dari kelompok itu berkata, "Baiklah. Kirim pesan untuk memberitahu Tuan Lai bahwa klan yang mengadakan perjamuan resmi malam ini, dan Yang Qi akan hadir." Beberapa saat kemudian, seekor elang pipit melesat ke udara dan terbang ke kejauhan, sebuah pesan kecil menempel di kaki kanannya. Sementara itu, agak jauh dari kota adalah kawasan hutan yang sunyi seperti kematian.
Burung dan hewan yang tak terhitung jumlahnya terlihat mengotori tanah, tubuh mereka hitam pekat karena racun apapun yang telah membunuh mereka. Jauh di dalam hutan itu ada area kabut yang berputar-putar di mana bahkan tanaman dan vegetasi pun mati. Bahkan ular berbisa tidak bisa menangani racun, dan telah menggali jauh ke dalam tanah untuk menghindarinya. Sayangnya, itu pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Kabut beracun merembes ke bumi, membunuh segalanya, dan mengubah daerah itu menjadi rawa busuk. Tanpa diduga, ada orang-orang di dalam area berkabut itu. Mereka adalah pejuang ahli yang mengenakan pakaian hitam, dan yang jelas tidak takut dengan energi mematikan di sekitar mereka. Bahkan, mereka adalah sumbernya. Apakah kamu mendengar itu? Kata salah satu pria itu. Yang Qi kembali dari Institut Demi Immortal. Sekarang adalah kesempatan sempurna untuk bergerak. Satu-satunya alasan kami tidak berani melakukan apapun pada klan yang adalah karena dia bersembunyi di Institut Demi Immortal. Jika kita memusnahkan klannya saat dia pergi, dia tidak akan pernah membiarkan masalah ini berakhir sampai dia membalas dendam. Keluarga Shadowblade kita kehilangan terlalu banyak pria di sini di Yanhaven, kata salah satu pria lainnya, dibunuh oleh klan Yang. Seorang hakim kota yang lemah berani bersaing dengan kita. Apa lelucon? Mari kita musnahkan mereka sepenuhnya. Jika tidak, martabat rumah kita akan ternoda selamanya. Tapi sebagai mahasiswa Institut Demi Immortal, jika kita membunuh Yang Qi, bukankah akan ada akibatnya? Apa yang kita lakukan tentang itu? Huff, bukannya Institut Demi Immortal memegang kekuasaan di seluruh benua, kan? House of Shadowblade kami awalnya berasal dari benua barat. Institut Demi Immortal hanya memegang kekuasaan di benua kaya subur. Selain itu, kami seperti bayangan. Kami menyerang dalam kegelapan, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Bahkan jika mereka ingin membalas, mereka tidak akan tahu di mana menemukan kita. Kalau begitu, mari kita musnahkan seluruh klan Yang. Itu bukan ide yang buruk. Meskipun, perintah kami adalah untuk membunuh Yang Qi di depan semua klan Yanhaven lainnya. Jika kita menyerang ketakutan ke dalam hati mereka, dan menunjukkan kepada mereka bahwa kita bahkan tidak peduli dengan siswa dari Demi Immortal Institute, maka mereka pasti akan mengakui kesetiaan kepada kita. Kami ingin mengontrol Yanhaven, tidak membiarkannya kosong. Pemimpin kami benar-benar memikirkan semuanya. Nah, melakukan semuanya dalam satu kesempatan pasti akan menghilangkan sumber masalah. Baiklah, saya akan mengirim pesan kepada pemimpin yang memberitahu dia tentang situasinya. Malam ini, klan yang dimusnahkan. Ini adalah malam bersukacita bagi mereka, tetapi seperti kata pepatah, sukacita besar melahirkan kesedihan. Sebentar lagi permainan akan dimulai. Plot sedang terjadi sekarang karena Yang Qi telah kembali ke rumah. Di banyak klan yang telah dipaksa untuk melayani sebagai pengikut, berbagai sikap dapat ditemukan. Namun, tidak ada satu klan pun yang bisa menolak untuk menghadiri perjamuan. Jam demi jam berlalu saat malam menjelang. Segera, lentera dinyalakan di seluruh kota, dan kembang api padam. Semua rakyat jelata di kota merasa makmur dan puas. Sementara itu, aliran gerobak dan kereta sedang menuju ke istana kerajaan, berbagai klan yang kuat dan mulia datang untuk menghadiri perjamuan, dan melihat dewa dari klan Yang Qi. Banyak seniman energi yang hadir bahkan belum pernah melihat Live Caesar sebelumnya. Alun-alun utama istana penuh sesak dengan meja, semuanya syarat dengan makanan dan anggur. Musik memenuhi udara, dan tarian ditampilkan. Yang Zan memandang semua pejabat pemerintahnya, dan menghela nafas puas. Itu masih segar di benak semua orang yang hadir bagaimana klan yang baru-baru ini berada dalam kesulitan yang sangat sulit. Tapi sekarang, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Meskipun mereka masih tidak terhitung banyak jika dibandingkan dengan benua kaya subur secara keseluruhan, mereka memang menguasai ratusan dan ratusan kilometer tanah. Dan kemungkinan besar, pengaturan itu akan berlanjut untuk generasi yang akan datang. Yang Qi duduk di sebelah Yang Zan saat berbagai klan datang untuk memberi salam. Ekspresi yang dalam dan canggih terlihat di wajahnya. Dia tidak seperti penghancur klan yang dia alami di masa lalu. Dalam waktu hampir 1 tahun, perusak klan telah menjadi dewa. Jadi ini Yang Qi. Auranya luar biasa, begitu mendalam. Sepertinya setiap gerakan dan tindakannya sesuai dengan dao surgawi. Bahkan para tetua kepala dari berbagai klan terkejut. Ketika semua orang hadir dan duduk, Yang Zan berdiri dan berbicara kepada orang banyak dengan suara menggelegar. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, putra saya kembali dari Demi Immortal Institute, dan dengan harapan Anda semua dapat berbagi dalam kegembiraan dan kepuasan saya mengadakan perjamuan ini. Silakan, makan dan minum sepuasnya. Selamat, Yang Mulia. Semua menteri menjawab serempak.
Sekarang, kepala tetua klan yang benar-benar merasa hormat dan hormat kepada Yang Qi. Adapun semua anggota klan yang lebih muda, mereka bahkan lebih bersemangat dalam mendukungnya. Namun, tepat pada saat kegembiraan yang meluap-luap inilah rangkaian tawa yang memekakkan telinga menyapu istana kerajaan. Terkejut, semua orang melihat sekeliling untuk melihat apa yang terjadi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa sosok bayangan turun dari atas, hampir seperti meteorit. Ketika mereka menabrak tanah di tengah perjamuan, medan energi meledak, menghancurkan banyak meja perjamuan, dan memaksa banyak tamu untuk melompat mundur ke tempat yang aman. Seluruh perjamuan segera dilemparkan ke dalam kekacauan. Sebuah penyergapan. Salah satu penjaga klan yang berteriak, bergegas ke depan. Kalian sekelompok ayam dan guk-guk. Beraninya seorang udik desa menyatakan dirinya raja di sini. Anda mengadakan perjamuan kerajaan tiruan seperti sekelompok monkey yang berdandan seperti manusia. Benar-benar tidak dapat diterima. Ada 7 orang yang hadir, dipimpin oleh seorang pria dengan pakaian emas yang tampak hampir seperti api yang mengamuk. Dari tatapan menghina di matanya, dia seperti menteri kekaisaran yang perkasa datang ke pedesaan, di mana dia bertemu dengan sekelompok petani. Tetap di tanganmu, Gonggong Yang Qi. Segera, penjaga klan yang berhenti bergerak. Dengan itu, dia bangkit dan melangkah maju. Sambil tersenyum dingin, dia berkata, siapa kalian? Ini adalah hari perayaan untuk klan Yang. Apa yang memberimu hak untuk datang tanpa diundang dan merusak perayaan? Kamu Yang Qi, kata pemuda itu dengan angkuh. Siswa elit yang baru dipromosikan dari Demi Immortal Institute. Bahkan jika Anda, saya tidak peduli. Saya Lord Lai dari House of Spring and Autumn. Saya datang ke Yanhaven untuk menyelidiki hilangnya beberapa rekan murid. Mereka terakhir terlihat di sini, dan setelah beberapa penyelidikan, saya sampai pada kesimpulan bahwa klan yang terlibat. Atas wewenang para tetua rumah musim semi dan musim gugur, saya datang hari ini untuk mengutuk klan yang atas kesalahan mereka, dan menangkap para pelakunya. Syukurlah, kamu ada di sini hari ini, jadi tolong ikut aku. Orang-orang ini berasal dari rumah musim semi dan musim gugur. Yang Qi ingat dengan jelas hari itu ketika dia telah memusnahkan klan Chen, dan beberapa murid dari keluarga musim semi dan musim gugur muncul dan dengan arogan menuntut agar dia menyerahkan cermin Chiliocosm. Mereka bahkan berbicara lebih jauh tentang klan yang menjadi pelayan mereka. Dalam kemarahannya, dia telah membunuh beberapa dari mereka, dan melumpuhkan yang lain. Adapun yang lumpuh, mereka telah ditawan di klan yang sejak itu. Itu telah menjadi rahasia yang dijaga dengan baik, namun, disinilah rumah musim semi dan musim gugur, datang untuk mendapatkan jawaban. 1. Rupanya, mereka ingin menahan Yang San dan Yang Qi, dan membawa mereka kembali ke rumah musim semi dan musim gugur untuk diinterogasi. Tentu saja, Yang Qi tidak akan pernah menyetujui hal seperti itu. Rumah musim semi dan musim gugur adalah anisasi yang kuat, tetapi sekarang setelah dia mendapat dukungan dari Institut Demi Immortal, dia tidak takut pada mereka. Institut Demi Immortal adalah lokasi paling suci di benua itu, dan telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Melihat Lord Lai dengan pakaian emasnya, dia tersenyum dingin dan berkata, rumah musim semi dan musim gugur. Apa yang spesial dari kalian? Saya dari Institut Demi Immortal. Apakah rumah musim semi dan musim gugur Anda benar-benar berani menimbulkan masalah bagi kami? Anda benar-benar berpikir saya akan pergi dengan Anda untuk ditanyai. Kamu pikir kamu siapa? Apa empedu? Salah satu murid lainnya berteriak. Beraninya kau berbicara dengan Lord Lai seperti itu? Apa kau tahu siapa dia? Tidak peduli siapa Anda, kata Yang Qi dingin. Jika kamu datang sebagai teman, maka kamu dipersilakan untuk duduk dan minum denganku. Jangan menuduh saya tidak sopan lagi pula, kaulah yang muncul dan mulai menyebabkan masalah. Sejauh yang saya ketahui, rumah musim semi dan musim gugur tidak berarti apa-apa. Anda tidak benar-benar menganggap diri Anda sebagai institut musim semi dan musim gugur, bukan? Memiliki keinginan kematian. Lord Lai menggeram, maju selangkah, niat membunuhnya melonjak. Namun, sebelum dia bisa melakukan hal lain, suara siulan memenuhi udara, seolah-olah sekelompok orang mendekat. Mempertimbangkan itu, Lord Lai berhenti di jalurnya. Saat dia melakukannya, beberapa bentuk bayangan jatuh dari langit. Bersamaan dengan itu datanglah aroma obat yang, ketika dihirup, menyebabkan otot-otot mengendur. Itu bukan obat, itu energi beracun. Halo, Zhang Lai. Siapa yang mengira bahwa ketenaran rumah musim semi dan musim gugur tidak akan cukup untuk membuat ketakutan di hati para cook ini? Seorang pria muncul, mengenakan pakaian hitam dan ikat kepala hitam.
Dia juga memiliki mata hijau yang membuatnya tampak berbeda dari manusia. Yah, kalau itu bukan Blight King Skull Devil dari House of Shadowblight. Apa? Apakah kamu juga datang untuk klan Yang? Saya mendengar mereka membunuh beberapa orang Anda baru-baru ini. Tuan muda ketiga dari klan Yang ini adalah seorang siswa di Institut Demi Immortal sekarang. Apakah House of Shadowblight-mu benar-benar berani bergerak melawannya? Ternyata, Lord Lei ini bermarga sang. Dan kata-kata yang diucapkannya tajam dan menggigit. Mata hijau berkilauan, sesepuh House of Shadowblight melanjutkan, ketika House of Shadowblight mengambil tindakan, bahkan guk-guk dan ayam pun musnah. Anda benar, saya Blight King Skull Devil. Saya telah mendominasi Jianghu selama 100 tahun, dan telah membunuh banyak ahli top. Adapun bocah kecil ini, aku menyukainya, dan berencana untuk mengubahnya menjadi boneka perusak. Mau membantu. Para tamu perjamuan di sekitarnya segera berubah menjadi panik. Aku pernah mendengar tentang orang ini. Seseorang berteriak, dia seorang Levisazer dari barat, yang membunuh Levisazer lain dengan racunnya. Apa? Pengganggu Levisazer. Para tamu mulai berkerumun dalam ketakutan. Yang Qi melihat ke atas dan memperhatikan bahwa orang yang baru saja memanggil adalah kepala tetua dari klan Wang. Jelas, klan Wang bersekongkol dengan House of Shadowblight. Lagi pula, di tempat-tempat terpencil seperti Yanhaven, bahkan para ahli top dari klan terkaya biasanya hanya akan mendengar tentang master energi lokal. Tidak masuk akal bagi mereka untuk mendengar tentang Levisazer dari tempat yang jauh. Jelas, kepala tetua dari klan Wang ini sengaja menabur perselisihan, dan berharap dapat mempengaruhi massa untuk memberontak melawan klan Yang. Kau benar sekali, kata Blight King Skull Devil. Saya seorang Levisazer, dan juga seorang penatua dari House of Shadowblight. Kami datang ke sini hari ini untuk mengakhiri klan Yang. Siapapun yang ingin bergabung dengan kami akan hidup. Pikirkan masalah ini dengan hati-hati. Jika Anda membantu memusnahkan klan Yang, klan Anda mungkin dipilih oleh House of Shadowblight untuk menjadi raja sejati Yanhaven. Pelan-pelan, Blight King Skull Devil, kata Zhang Lai sambil tersenyum lebar. Saya pikir sebagian dari Yanhaven harus pergi ke rumah musim semi dan musim gugur. Bagus, mari kita singkirkan klan Yang, lalu bagi kota 50/50. Apa yang kamu katakan? Klan yang kecil ini tidak menarik bagi kami. Tapi bocah Levisazer itu, orang yang berani membunuh orang dari House of Shadowblight, ya, dia pantas mendapatkan kematian yang mengerikan. Sulit dipercaya ada orang di luar sana yang berpikir mereka bisa menggertak House of Shadowblight. Pada titik ini, Yang Zhan sudah cukup. Memanggil medan energi yang kuat, dia melangkah maju dan berkata, kalian mendorong hal-hal terlalu jauh. Klan yang kami bukan tipe yang bisa diintimidasi dengan mudah. Ketika anggota klan bangsawan merasakan aura Yang Zhan, mereka terkejut. Yang Zhan mencapai level Levisazing. Kapan itu terjadi? Dia sangat kuat. Itu 100 kali lipat kekuatan seorang Master of Energy, atau bahkan lebih. Yang Qi belajar di Demi Immortal Institute, jadi tidak mengherankan kalau dia adalah seorang Levisazer. Tapi kapan Yang Zhan mencapai level Levisazing? Jangan bilang klan yang memperoleh berkah dari surga. Zhang Lai dan Blight King Skull Devil sama-sama heran. Namun, sesaat kemudian, Blight King Skull Devil tertawa dan berkata, bagus. 2 Levisazer, sepertinya surga benar-benar berpihak padaku. Sebentar lagi aku akan punya 2 boneka busuk. Badai Blight seluruh dunia, energi hitam sejati melonjak di belakangnya untuk menciptakan hantu iblis besar yang menggunakan pedang. Sayangnya untuk kalian berdua, aku lebih kuat dari kalian berdua. Anda tahu, saya sudah lama mencapai Levisazing sekunder. Sebagai Levisazer primer, Anda terlalu lemah. Bersiaplah untuk menemui kematianmu, Yang Zhan. Saat hantu iblis yang menakutkan menerjang ke depan, seluruh alun-alun tampak menjadi lebih gelap. Yang Zhan tampak pucat pasi, dia tidak pernah bisa menduga bahwa Blight King Skull Devil akan sekuat ini. Jelas, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk berurusan dengannya. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Yang Qi mengambil tindakan. Dia memotong tangannya di udara, mengirimkan sinar pedang yang bersinar seperti matahari langsung ke arah hantu iblis. Api yang membara dari energi sejati itu langsung mengalahkan energi beracun itu. Kemudian, Yang Qi mengambil langkah santai ke depan, menempatkannya tepat di depan Blight King Skull Devil, di mana dia melambaikan tangannya di depannya. Untuk semua orang yang menonton, itu tampak seperti gerakan yang paling acuh tak acuh. Namun, bagi Blight King Skull Devil, itu tampak lebih cepat daripada kilat. Wajahnya mengeluarkan darah, dan rambut berdiri tegak, dia mendorong telapak tangannya sendiri dan berteriak, seni energi badai-badai.
Seketika, telapak tangan hitam pekat yang sangat besar melesat di depannya. Ketika dua serangan telapak tangan bertabrakan, Blight King Skull Devil bergidik, dan darah mulai keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Kemudian, dia mendengar Yang Qi berbicara di telinganya. Kamu mungkin Life Caesar sekunder, tapi sayangnya bagimu, aku Life Caesar tersier. Karena itu, kamulah yang akan mati hari ini. Energi pedang dari Cosmic Sunflare Sword menembus Blight King Skull Devil penuh lubang, lalu melanjutkan, menusuk ke ahli lain dari House of Shadow Blight, menyebabkan mereka terbakar. Seketika seluruh aula dipenuhi dengan teriakan mengerikan. Jelas, tidak mungkin Yang Qi bisa membiarkan orang seperti itu hidup. Bahkan mayat mereka akan dipenuhi dengan racun yang tak terhitung jumlahnya, membakarnya menjadi abu adalah satu-satunya pilihan yang aman. Adapun para penonton, wajah mereka sepucat kematian. Apa, dia membunuh Blight King Skull Devil, seorang Life Caesar sekunder, hanya dengan satu gerakan? Zhang Lai sama herannya, tetapi tanpa ragu dia berkata, ayo pergi. Kemudian dia terbang ke udara. Dia adalah individu yang cerdas, dan tahu bahwa dari 36 strategi perang, mundur seringkali merupakan pilihan terbaik. Kamu sudah datang sejauh ini, aku akan lalai untuk tidak menghiburmu. Kenapa pergi sekarang? Yang Qi melambaikan tangannya, menyebabkan pusaran besar muncul yang segera menyedot semua energi sejati di daerah itu. Akibatnya, semua murid keluarga musim semi dan musim gugur yang baru saja melompat ke udara untuk terbang, terseret kembali ke tanah. Kemudian, Yang Qi berjalan ke Zhang Lai, mengulurkan tangan, dan menyegel meridiannya, membuatnya tidak mungkin untuk mengakses energi sejatinya sendiri. Begitu energinya menyentuh murid-murid lain dari rumah musim semi dan musim gugur, mereka segera pingsan. Semudah meniup debu dari bahunya, dia menangkap semua orang. Jadi, apa yang baru saja kamu katakan, Zhang Lai? Kata Yang Qi, sesuatu tentang keluarga musim semi dan musim gugur yang ingin mengambil alih Institut Demi Immortal. Bagaimana dengan ini? Alih-alih membunuhmu hari ini, aku hanya akan menahanmu. Kemudian, Anda dapat mengatur agar seorang penatua dari rumah musim semi dan musim gugur datang dalam waktu setengah bulan dan membayar uang tebusan untuk membebaskan Anda. Yang benar adalah Yang Qi tidak memiliki keinginan sama sekali untuk membunuh Zhang Lai. Lagi pula, dendam dengan keluarga musim semi dan musim gugur tidak akan mudah diselesaikan, dan meskipun mereka tidak setingkat dengan 4 institut, mereka masih merupakan kekuatan yang kuat di negeri itu. Membunuh Zhang Lai akan membuatnya menjadi musuh bebuyutan keluarga musim semi dan musim gugur, dan akan menjadi sumber masalah tanpa akhir bagi klan Yang. Cukup memenjarakannya dan meminta seorang penatua untuk datang membahas masalah ini adalah pilihan yang jauh lebih baik. Selain itu, Yang Qi saat ini mampu menangani bahkan Quaternary Life Caesars, jadi seorang penatua dari House of Spring and Autumn seharusnya tidak menimbulkan masalah nyata baginya. Dan meskipun rumah musim semi dan musim gugur mungkin memiliki seorang legendaris, mereka tidak akan mengirim orang seperti itu untuk menangani tugas kecil seperti ini. Legendaris tidak mengambil bagian dalam aspek duniawi masyarakat. Dari apa yang Yang Qi ketahui, bagi mereka untuk mengirim siswa konklav akan agak berlebihan. Dengan unjuk kekuatan yang cukup, dan dengan nama Institut Demi Immortal di sisinya, Yang Qi yakin mampu menyelesaikan situasi. Di sisi lain, House of Shadow Blight adalah masalah yang berbeda. Mereka seperti iblis-iblis yang tidak memiliki rasa keadilan. Siapapun yang mereka kirim untuk melawannya, dia akan membunuh mereka begitu saja. Dan dengan demikian, setelah hanya beberapa napas waktu berlalu, bencana benar-benar dihindari. Adapun semua peserta perjamuan, mereka benar-benar terpesona. House of Spring and Autumn dan House of Shadow Blight masing-masing telah mengirim Life Caesar untuk memusnahkan klan Yang. Tapi Yang Qi menangani mereka dengan mudah, membunuh satu dan menangkap yang lain. Klan telah menyaksikan tampilan yang benar-benar mendominasi, dan pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa seperti sedang melihat seorang sage agung dari masa lalu yang jauh. Pada titik ini, Yang Zhan yang marah mengangkat suaranya dan berkata, penjaga, perhatikan perintahku. Tangkap semua orang dari klan Wang. Jelas sekali bahwa klan Wang telah berkolusi dengan House of Shadow Blight. Dan waktunya telah tiba untuk membersihkan rumah. Itu adalah malam tanpa tidur bagi Yan Haven. Pembersihan besar-besaran terjadi saat tentara lapis baja yang tak terhitung jumlahnya dan master seni energi turun dengan kejam ke klan Wang, menangkap semua orang di markas mereka, dan kemudian menjarahnya. Jeritan dan lolongan bergema di seluruh kota saat klan aristokrat kaya lainnya menunggu, gemetar, hingga malam berlalu. Tidak pernah untuk selamanya mereka bisa melupakan pemandangan Yang Qi membunuh Blight King Skull Devil yang perkasa,
seorang ahli top dari House of Shadowblight, yang berakhir sebagai tidak lebih dari abu yang hanyut di angin. Adapun para ahli dari rumah musim semi dan musim gugur, mereka telah ditangkap dan dipenjarakan. Di masa lalu, mereka takut dengan nama Institut Demi Immortal, tetapi belum tentu Yang Qi sendiri. Sekarang mereka ditakuti olehnya, perasaan yang sudah berubah menjadi pemujaan. Yang Zhan baru saja mendeklarasikan dirinya sebagai raja, dan tidak dalam posisi yang sangat stabil. Meskipun banyak dari klan aristokrat telah setuju untuk bertindak sebagai menteri dalam pemerintahannya, kenyataannya adalah bahwa banyak dari mereka melakukan kejahatan, dan bertengkar tentang masalah keuangan dan militer. Tapi sekarang, mereka semua mengerti betapa kuatnya Yang Qi, dan mereka tahu bahwa berjuang melawan klan yang adalah sia-sia. Dalam sebuah penelitian di Istana Kerajaan, Yang Zhan mengangguk sambil mendengarkan laporan tentang kekayaan yang telah disita dari klan Wang. Dia tidak mungkin dalam suasana hati yang lebih baik. Tidak hanya bencana besar telah dihindari, tetapi dia sekarang adalah Live Caesar, dan telah mengambil langkah besar untuk mengkonsolidasikan kekuatan kerajaannya di Yanhaven. Mulai sekarang, klan yang akan menjadi terkenal dan mulia seperti matahari di langit siang. Bahkan beberapa anisasi paling kuat di negeri itu akan ragu sebelum berpikir untuk menyerang wilayah mereka. Jika mereka memainkan kartu mereka dengan benar, bukan tidak mungkin untuk membangun warisan 1000 tahun. Ayah, kata Yang Qi, aku akan pergi ke pegunungan Black Chorus untuk latihan lagi. Anda membantu kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki kedua dengan kultivasi mereka. Setelah saya menemukan obat roh yang tepat, saya akan membantu mereka mencapai level Live Seizing juga. Suatu hari nanti, aku akan cukup kuat untuk pergi ke Gunung Gantung untuk mencari ibu. Baiklah, Kier, masih sulit untuk percaya bahwa Anda telah menjadi begitu kuat. Namun, Institut Demi Immortal penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Anda akan melakukan yang terbaik untuk merahasiakan tingkat kekuatan Anda yang sebenarnya. Aku akan mengingatnya, Ayah. Ngomong-ngomong, aku sudah selesai menyiapkan formasi energi Dao Raja di ruang rahasia di bawah istana. Mempertimbangkan bahwa kakak tertua dan kakak kedua sudah memiliki permainan pedang 4 musim yang mengakar kuat di dalam diri mereka, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengembangkan kultivasi mereka dalam formasi itu, dan mereka pasti akan maju dengan pesat. Juga, saya sarankan Anda mempromosikan beberapa anggota klan yang lebih muda dan setia, dan kurang memberi perhatian kepada ketua yang lebih tua. Lebih mudah menumbuhkan pengabdian di kalangan generasi muda. Anda tahu pepatah lama, bukan? Siapapun yang memberikan susu adalah ibumu. Loyalitas para tetua jelas hanya masalah kenyamanan bagi mereka. Jangan khawatir, kakak ketiga, kata Yang Yuncong. Kami akan menangani semua urusan klan dengan benar. Para tetua kepala telah lama menjadi tidak berguna. Kami pasti akan memfokuskan upaya kami pada anak-anak muda yang energik. Adapun yang lebih tua, selama mereka tidak mengkhianati kita, kita akan membiarkan mereka menjalani hari-hari mereka dengan damai. Bagus, jawab Yang Qi, matanya berkilauan. Begitu aku sepenuhnya membangun basis kekuatan di Demi Immortal Institute, aku akan mengatur agar anak-anakmu pergi ke sana untuk belajar. Pada titik ini, kedua saudara laki-lakinya sudah menikah dan memiliki anak. Sekarang, dia adalah satu-satunya yang masih lajang. Menimbang bahwa dia berusia 19 tahun, tradisi menyatakan bahwa dia harus sudah menikah. Tetapi Yang Zhan tahu bahwa putranya memiliki jalan panjang di depannya, dan banyak umur panjang untuk dikerjakan. Oleh karena itu, hal-hal seperti itu bisa menunggu sampai nanti. Hati-hati di pegunungan Black Chorus, Kier. Jangan khawatir. Dengan itu, Yang Qi bangkit, secara bersamaan memanggil manifestasi energi sejati humanoid. Itu tampak persis seperti dia dalam segala hal, sangat hidup bahkan memiliki panas tubuh. Energi sejati Yang Qi telah mencapai tingkat yang begitu tinggi sehingga energi sejati humanoidnya hampir seperti inkarnasi di luar tubuh, dewa kedua yang baru lahir. Aku akan meninggalkan energi sejati humanoid ini untuk menunggu tetua dari keluarga musim semi dan musim gugur. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan masalah dengan mereka sekali dan untuk semua. Begitu tetua itu tiba, saya akan bergegas kembali dari pegunungan Black Chorus. Seharusnya hanya membutuhkan beberapa waktu untuk bernafas. Tentu saja, mengingat Yang Zhan sendiri sekarang adalah Live Caesar, reputasi klan yang sendiri akan cukup untuk menyelesaikan banyak situasi sulit. Setelah membuat semua pengaturan yang diperlukan, Yang Qi terbang ke udara dan menghilang. Yang Zhan menyaksikan putranya yang misterius dan kuat pergi, lalu menghela nafas. Green Sura, bisakah kamu melihat semua ini? Putramu hanya terus tumbuh semakin kuat. Segera, dia akan menjadi saingan dari orang bijak hebat.
Dia pasti akan datang mencarimu di Gunung Gantung suatu hari nanti. Yundale by the Sea terletak di tebing yang menghadap ke laut. Itu adalah kota berkembang yang telah disebut negara Yun. Pasukan berpatroli di jalan-jalan, dan arus pedagang datang dan pergi di antara dermaga yang tak terhitung jumlahnya. Kota ini berkali-kali lebih besar dari Yanhafen, dan penguasa semuanya adalah ayah Yun Hailan, Yun Zonglong. Dia saat ini sedang duduk di sebuah ruang belajar di rumahnya, berlawanan dengan seorang pria parubaya yang tidak lain adalah Yan Gufeng. Setelah diusir dari Yanhafen, dia telah mengalihkan kesetiaannya ke Yundale by the Sea, atau lebih tepatnya, negara bagian Yun. Saya sangat senang Anda berada di pihak kami sekarang, Yan Gufeng. Kedua orang ini adalah Master of Energy, dan juga Hakim Kota. Setelah diusir oleh klan Yang, saya menjadi sedikit lebih dari seekor guk-guk liar. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?